Setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, apa saja misi yang dibawa oleh Wamentan yang baru, Sudaryono ini, termasuk juga titipan-titipan dari Pak Prabowo? Kita temui langsung Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Ikuti saya. Saya sudah ikuti semua kegiatannya di hari pertama Wakil Menteri Pertanian berkantor. Sekarang kita ngobrol rada serius dulu sama Pak Wamen, atau lebih akrabnya disapa Mas Dar. Apa kabar Pak Wamen? Halo, Sehat? halo Mbak Niluh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa, hari pertama padat sekali agendanya. Lumayan. Banyak terima tamu, Ya, ucapan selamat. Iya. Sama tadi langsung ada rapim, ya, langsung kita ada beberapa PR karena Pak Menteri akan ada kunjungan keluar kota, sehingga saya harus melakukan ini dan itulah. Jadi apa yang dibahas dengan Pak Menteri tadi yang mungkin jadi hal yang paling penting mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini? Ya, saya kira yang paling penting adalah bagaimana saya sebagai pembantu Pak Menteri itu bisa betul-betul nyetel dengan cara kerja beliau, dengan style kerja beliau, manajemennya beliau, termasuk nyetel dengan organik yang sudah ada di sini ya, Sekjen, Dirjen, kemudian Irjen, dan Eselon 1, Eselon 2, dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting sih. Apa yang paling dititip sama Pak Prabowo ke Anda? Begini, yang paling dititip itu gini, satu kalimat mungkin kelihatannya klise, tapi itu betul adanya, kedaulatan pangan. Nah, artinya kan negara itu harus berdaulat pangan. Selalu Pak Prabowo mengatakan, kita ini negara dengan wilayah yang luas, tiap hari matahari terbit dan subur. Jadi rasanya ironi kalau kita ini nggak swasembada, kita ini kurang dan kita ini impor. Jadi itulah yang mendasari. Dan pangan ini vital, kita boleh nunda nggak beli mobil, tapi kita nggak bisa nunda makan. Ya. Oke. Jadi kedaulatan pangan itu pesan utama Pak Prabowo? Tentu kan dua sisi Mbak ya. Kedaulatan pangan itu dari sisi konsumen seluruh rakyat dan juga kesejahteraan petani. Jadi kalau kita bicara kesejahteraan petani, yang paling digarisbawahi oleh Pak Prabowo ke Anda itu mau digimanain ini? Betul, karena kan kalau Anda bisa cek gitu ya, selain ketersediaan misalnya setelah panen, harga pembeliannya, tengkulak ya, tata niaganya, ini saya kira kita sepakat sesuai dengan visi Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih kita Pak Prabowo adalah, dan diterjemahkan oleh Pak Mentan Amran, bahwa satu komando. Artinya hulu sampai hilir ini nggak bisa dipisah, kasihan kalau dipisah. Kalau harganya murah, konsumen suka, tapi petani kita menjerit. Kalau harganya mahal, petani kita mungkin tersenyum, tapi konsumennya menjerit. Jadi ini kita harus betul-betul harmoni, betul-betul dipas gitu loh. Nggak boleh meleset. Nah itu caranya gimana tuh? Karena jujur saja ini ada masalah klasik Mas Dar. Betul. Selalu dibicarakan kesejahteraan petani, tapi nggak pernah jadi, tetap aja masalahnya berulang. Betul, gitu. makanya kita Kementerian Pertanian nanti keinginannya adalah bagaimana sinergi dengan Bulog. Kenapa sih pemerintah dari dulu ya, dari zaman Pak Harto bentuk Bulog kan sebetulnya untuk menyerap panen raya dengan harga yang ditentukan, HET, harga pembelian tertinggi, ceiling price-nya ada. Tinggal pelaksanaannya. Menurut saya begini loh, kadang-kadang aturannya udah ada, tapi mungkin pelaksanaannya masih belum secara signifikan tertib gitu loh, terlaksana sesuai aturan. Gitu. Anda akan masuk di sisi itunya, bagaimana memastikan semuanya itu akan berjalan. Memang gitu kita ya? regulator, tapi kita betul-betul regulator yang kita harus awasi betul. Yang juga Pak Prabowo selalu gencarkan adalah soal food estate Mas Dar ya. Apakah itu juga Anda hadir membawa misi itu sesuatu yang bisa realisasi nggak sih food estate itu? Harus. Ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi ini harus dilaksanakan. Oke, gambarannya akan bagaimana itu? Jadi begini. Ketahanan pangan itu kan artinya yang penting tujuan utamanya kan pangannya cukup. Ya, untuk cukup maka apa yang diperlukan sih? Yang pertama intensifikasi sawah, ladang, lahan pertanian, lahan produktif yang ada di Jawa dan di luar Jawa dioptimalisasi. Dengan apa? Dengan ketersediaan pupuk yang cukup.
Dengan apa? Oh, lahannya ternyata tak ada hujan. Hanya setahun panen sekali. Bagaimana caranya bisa panen lebih dari sekali? Berarti harus ada pompa air dari sungai terdekat, ngambil air dari dalam tanah dan seterusnya. Itu Sekarang namanya Kementan ada pompanisasi, pompanisasi. Target 70.000 unit pompa yang akan kita sebar dalam rangka penanggulangan jangka pendek menghadapi kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian ada sawah atau ladang misalnya pasang surut. Itu dimanfaatkan bisa. Ada rawa yang bisa jadi produktif, bukan hanya perikanannya tapi bisa jadi produktif dalam hal pertanian. Ada lahan tidak diberdayakan, itu mungkin banyak di luar Jawa gitu, yang tidak dengan jumlah luasan yang besar tapi tidak termanfaatkan dengan produksi yang baik gitu. Ditambah kita harus blok kawasan-kawasan yang memang bagus untuk food estate, untuk kawasan khusus pertanian gitu, yang tujuannya adalah bagaimana menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat kita. Banyak yang pesimis loh Mas, soal food estate ini. Banyak yang menganggap, lah sekarang aja kagak kayak begini, gambarannya food estate, ini gelap banget nih kalau mau ngelihat food estate ke depan gitu. Tapi Anda masuk dan begitu optimis ini bisa direalisasikan. Saya optimis. Tentu saja memang ini penuh tantangan, bukan berarti mudah. Apakah itu artinya akan menambah anggaran untuk food estate mungkin? Yang jelas adalah mencetak sawah baru atau mencetak area produksi pertanian baru itu juga menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Mas Dar, di masa transisi ini kita sudah 3 bulan jelang pelantikan Pak Prabowo. Mungkin adakah program ini nggak usah, mungkin program ini nanti dimasukkan. Ada titipan-titipan seperti anggaran ini tolong ditambah dan sebagainya. Ada titipan begitu nggak sih dari Pak Prabowo? Saya kira karena ini sifatnya keberlanjutan. Kalau judulnya titipan kan keliru. Yang kita lakukan sekarang atas sepengetahuan Presiden Jokowi dan atas sepengetahuan Presiden terpilih kita Pak Prabowo. Jadi nggak ada. Ada program yang dikurangi, ada program yang ditambah? Saya kira untuk pertanian kita memang targetnya gas. Karena ini pangan. Jadi nggak ada program yang sekarang ini kita tidak lanjutkan program itu, kita membuat program baru. Kita gas. Gas semuanya. Gas. Nggak ada yang pangan dibuang-buang. Adalah penting. Kesejahteraan petani adalah penting. Jadi itu ya. Jadi nggak ada yang dibuang-buang ya Mas ya? Nggak ada. Ngobrolin politik dulu. Iya, boleh. Mas Dar ini kan disebutnya calon gubernur Jateng. Kok sekarang jadi wamen di sini siapa calon gubernur Jateng dari Gerindra nih? Tunggu tanggal mainnya. Nah dulu, saya dengar ada nama Ahmad Lutfi yang disebut-sebut oleh Gerindra. Benar itu? Ya kan proses kan, termasuk saya kemarinnya sebelum jadi wamen ini kan, kita kan ikut berproses. Saya lihat tuh banyak baliho-baliho Mas Dar di Semarang. Saya sempat ke Semarang sebelumnya. Namanya kan ikhtiar, ya kan ikhtiar politik kan boleh. Ya. Ya not bad juga gitu. Nah jadi sama seperti nggak hanya di gubernur, di bupati, di wali kota sama. Ada yang daftar, calonnya ada 3, kemudian kita kaji siapa yang. Saya selalu mengatakan 2 variabel, mau dan mampu. Mau itu artinya gini, kamu mau nggak? Mau. Mampu itu menang. Bisa menang nggak? Enggak. Ya nggak jadi. Kamu mampu menang. Bisa Pak menang nih. Mau nggak sama Gerindra nih? Oh nggak mau Pak. Nggak bisa. Jadi kita cari yang mau orangnya dan mampu menang. Sekarang pasti banyak yang udah daftar tuh di Gerindra. Ya ada. Jadi siapa aja tuh bocorannya? Ya yang sekarang beredar itu ya. Jadi yang ada dalam survei? Ya tentu dong. Jadi Mas Kaisang juga salah satunya? Ini ya. Nanti jadi berita ya. Mas Kaisang apakah salah satu yang ditarget oleh Gerindra atau di lobby? Saya kira gini, saya kira posisi sekarang itu masih cair. Masih cair. Udah dekat loh Mas Agustus. Kalau orang bilang gini, orang politik bilang dinamis gitu. Nah dinamis itu apa? Dinamis itu belum jelas. Sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah masih kan? Masih. Udah komunikasi dong dengan banyak pihak kemarin. Oh sudah. Jadi Mas Kaisang Lutfi atau gimana, atau Lutfi Kaisang atau gimana nih? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Kalau gitu gini, koalisinya masih apa? Kim masih kuat nggak sih di Jateng? Saya kira Kim
Kim dan plus, Kim plus lah. Kim Plus. Kim plus. Kita Kim Plus berharap PDIP. ya dengan siapapun. Kalau Gerindra ini kan fatsun politiknya jelas. Tapi ada komunikasi dengan PDIP untuk Wah, di ada Jateng? dong, ada. Komunikasi dengan PKB, PDIP, dengan Golkar, dengan PSI, dengan Nasdem, dengan siapa, kita komunikasi baik. Karena kan begini, Mbak. Ini kan pilkada serentak. Yang diomongin kan nggak pilgub tok. Ya. Kita ngomongin pilihan bupati. Pilihan bupati itu antar ketua partai, itu udah janjian. Udah ya, Bos. Kita di sini, kita sama-sama, kita di sini, kita bertarung ya. Jadi kita udah TST, tahu sama tahu. Iya. Nah, khusus untuk urusan pilgub, itu urusan dewa-dewa. Apalagi itu Jateng. Nah, itu urusan dewa-dewa. Wilayah yang sangat penting. Betul. Pak Prabowo menang kemarin di sana. Kan nggak mungkin mau dikalah lagi ya. Ya harus menang. Harus menang kan? menang, Harus menang. Berarti calonnya harus yang ada di survei teratas Litbang Kompas kemarin sih Kaisang Lutfi ya Mas ya. 1 dan 2-nya. Jadi Anda menggiring saya. Ya. Tapi sudah ini kapan sih Gerindra akan mengumumkan calonnya di Jateng? Lihat ya, pastilah menurut saya sih di Agustus nih kemungkinan barangkali akan ada. Oke. Tapi kan semua tergantung pimpinan kita semua ya. Oke, baik. Jadi kan gini loh, di level daerah tuh namanya penjaringan dan penyaringan. Oke. Dan Anda lah yang menjaring dan menyaring. Nah, kemudian kita Bawa ke atas. usulkan. Jadi sudah ngusulin ke atas ya? Wah, mau tahu aja. Udah ngusulin kan? Ya, untuk beberapa kita udah usulin. Udah ngusulin. Jateng udah ngusulin namanya ke atas. Jateng ya rahasia lah, udah usulin apa belum, kita nggak ulang nggak. Tapi Mas Dar, terakhir ini, Anda di sini jadi Wamentan, lagi magang untuk jadi Mentan atau gimana? Kalau masalah jadi wamen ini apakah magang atau tidak, yang jelas saya melaksanakan perintah yang diperintahkan. Oke. Nah, kemudian saya tentu sangat respect dengan Pak Amran dan saya mendoakan bahwa beliau akan menjadi menteri lagi di periode yang berikutnya. Saya mendoakan. Tentunya apapun keputusan sudah diambil, saya sudah ada di sini dan saya mau kerja maksimal. Oke. Paling tidak dalam 3 bulan ini apa yang bisa saya pribadi yang ditunjuk baru menjadi wamen ini apa sih, masa nggak ada bedanya gitu kan, kita pengen ada sumbangsih lah dalam 3 bulan ini. Ada gebrakan Perkara setelah ini jadi apa itu kan tergantung presiden baru. Jadi kalau setelah ini ada presiden baru, terus jabatan menteri di tempat yang lain nggak apa-apa juga ya Mas? Ya, itu kan semua prerogatif presiden, ya kan Mbak? Mas Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, kita tunggu gebrakan Anda. Insya Allah. Meskipun ini waktunya 3 bulan, tapi dan meskipun mungkin pandangan orang adalah ini jabatan politik di masa transisi karena Anda adalah orangnya Pak Prabowo, mudah-mudahan itu terjawab dengan kerja seorang Wakil Menteri Sudaryono. Terima kasih Mas Dar sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas Dar. Thank you Mbak Nilu. Thank you ya. Sukses selalu. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih.